Ada jejak kearifan tertinggal di makam Syekh Kuro di Desa Pulau Kalapa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Inilah tempat yang dipercaya sebagai makam sesepuh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Namanya harum, tersebar ke pelosok negeri. Tak heran makamnya ramai disinggahi peziarah. Siapa sebenarnya sosok Syekh Kuro? Apa benar jasadnya ada di makam ini? Kami akan mencoba menelisik lebih dalam sejarah dari Syekh Kuro. Konon beliau adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa sebelum Wali Songo. Seperti apa kisahnya? Assalamualaikum, Pak Haji Oman. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Oman, bisa dijelaskan bagaimana sejarahnya dari Syekh Kuro? Kalau sejarah dari Syekh Kuro kan beliau itu di zaman Prabu di Jawa Barat ini kerajaan Pajajaran. Pada waktu kerajaan Prabu Anggalarang, semua di sini kan belum Islam. Iya. Beliau sebagai putu Kangjeng Rasul yang asal dari Sempak, Palestina, yang bernama Kangjeng yang Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Beliau berarti karena beliau sebagai putu Kangjeng Rasul merasa tanggung jawab, bahkan di Jawa Barat ini belum Islam, maka beliau turun ke Jawa Barat untuk mengislamkan yang ada di Jawa Barat ini. Makanya beliau adalah orang yang pertama turun ke Jawa Barat. Apakah benar banyak orang-orang yang menyalahgunakan setelah berada di sini? Nama-nama manusia dengan emosional, materi, dengan keadaan dan sebagainya ya ada aja sih. Tapi tergantung, ya justru tanggung jawabnya juru kunci ya seperti itulah untuk menjaga akidah. Terima kasih Pak Ustadz Toman. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak Hakim. Ya, kira-kira kita akan mengungkap mitos apa nih malam ini? Ya mungkin tentang sosok Syekh Kuro ya. Boleh dikata awal penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di tanah Jawa Barat ini. Ini menarik untuk diungkap karena memang sesosok beliau ini masih sangat misteri ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita ungkap cara-cara beliau dalam mengajak masyarakat Jawa Barat ini untuk memeluk ajaran Islam dan ajaran-ajaran apa yang beliau sampaikan sehingga masyarakat mau untuk memeluk ajaran Islam. Kini saatnya mediumisasi. Mediator mulai bersikap aneh. Ia bertingkah seperti seekor harimau. Assalamualaikum. Tidak mau menjawab salam kami. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Anda penghuni di sini. Sejak kapan Anda berada di sini? Anda di sini untuk apa? Menjaga tempat ini atau ada kaitannya dengan yang ada di makam? Sayang, makhluk ini enggan berkomunikasi. Kenapa sih seolah-olah Anda menutupi semuanya? Oke, Anda keluar ya. Pak Hakim pun menyadarkan mediator. Kami melanjutkan mediumisasi. Semoga kali ini kami mendapat informasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Saya Kuro. Syekh Kuro. Benar Anda Syekh Kuro? Iya. Bisa Anda ceritakan bagaimana caranya Anda mensiarkan agama Islam? Saya nggak bakal bisa ceritain sekarang. Kenapa memang? Alasannya kenapa? Nggak ada alasan apapun. Tapi ada yang melarang. Gusti Allah yang melarang. Bukannya itu pelajaran untuk kami? Betul. Tentunya kami... So tahu Anda. Kenapa saya so tahu? Apa yang Anda tahu dan saya tidak tahu? Banyak. Ya udah, ceritakan aja. Nggak bisa. Jadi kalau Anda tidak mampu bercerita, ya udah. Keluar. Berarti Anda hanya mengaku Syekh Kuro. Anda bukan Syekh Kuro, tapi mungkin Anda makhluk gaib sebangsa jin. Betul. Ya udah, keluarlah. Saya juga bisa keluar sendiri. Ya udah, keluar. Anda ini siapa sih sebenarnya dari tadi ngomong peletot? Tidak konsisten dengan ucapan awal. Apa malu seperti Anda seperti itu? Iya. Saya menggoda. Coba aja. Anda suka menggoda manusia ya? Betul. Menghasut. Emang tugas saya tuh. Berarti Anda jin negatif. Tahu aja. Lalu kalau misalnya Anda merasa Anda adalah jin yang negatif, bagaimana caranya Anda menjerumuskan orang-orang yang berniat ziarah ke sini? Gampang. Ya gimana caranya? Saya nggak bisa ngomong masalah itu. Anda ini dari tadi berubah-ubah mulu, berbeda-beda mulu. Saya nggak percaya sama orang-orang yang datang ke sini. Kalau Anda tidak percaya dengan mereka, alasannya apa? Banyak. Kenapa? Salah satunya? Banyak perempuan-perempuan di sini yang menggoda semua yang datang ke sini tuh. Menggoda seperti apa? Perempuan yang mana? Bisa saya lihat semua. Yang pada nggak bener. Yang suka fitnah orang. Saya nggak mitnah. Jadi mau orang datang ke sini kepengennya itu keberkahan. Seperti apa keberkahannya? Mengharapkan rezeki, jodoh, Tahta? tahta. Emang makamnya Syekh Kuro bisa mengabulkan itu semua?
Gak bakal bisa. Justru hanya orang-orang yang bersih datang ke sini yang bisa terkabulkan keinginannya itu, ya Allah. Jadi intinya Iya. itu kebersihan hati ya. Iya. Adakah makhluk-makhluk yang memang sengaja mengarahkan mereka? Gak ada makhluk di sini, gak ada. Berarti makhluk-makhluk di sini baik-baik semua. Betul. Menjaga tempat ini. Menjaga tempat ini dengan sesuci-sucinya. Tapi Anda tidak berusaha mencegah mereka yang tidak Saya berbuat bisa baik? apa? Gak bisa apa-apa saya cuma menangis, ya Allah. Ya Rabbi. Menggunakan energi Anda juga tidak bisa. Gak bisa. Anda kenal Syekh Kuro nggak? Saya gak kenal. Anda bertempat di mana sih kalau di sini? Di sini. Tapi Anda tidak pernah mewujudkan diri. Gak pernah. Anda Muslim? Lalu apa yang bisa Anda berikan informasi kepada kami selain ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini? Kalau mereka mau apa nggak tahu. Anda tidak peduli ya? Nggak peduli sih. Yang mesti Allah yang tahu semua itu. Anda tinggal bersama siapa di sini? Hanya teman-teman saya di sini. Perwujudan mereka seperti apa? Macam-macam. Mas Syekh Kuro suka ngajarin apa ke muridnya? Dakwah Banyak. Banyak. atau belajar ngaji? Iya. Banyak santri-santrinya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, perempuan. Lalu beliau dibantu siapa aja dalam mengajarkan ngaji? Nggak ada. Beliau sungguh-sungguh mengajarkan itu. Iya. Anda mengenal saya Bentong? Iya. Benar. Lalu bisa Anda berbagi informasi mengenai beliau? Siapa itu? Hah? Siapa? Nggak ada siapa. Ah, ada. Kenapa tiba-tiba ketawa? Berubah? Iya, saya berubah. Berubah jadi apa? Kodok. Jadi kodok. Bisa gaya kodok dong. Bisa. Ini lucu. Tawa Anda. Iya, lucu. Ya iyalah, Macam soalnya Anda kan di sini. lucu, jadi ketawa. Ini daerah penguasaanku ini. Oh, kenapa Anda bisa menilai ini adalah tempat Anda? Lalu siapa Anda? Berubah Iya, dari makhluk yang tadi? betul. Siapa Anda? Saya setan. Anda bangga ya jadi setan? Oh iya dong. Kalau Anda setan, tugasnya setan sebenarnya apa? Menguji orang. Menguji dari apa? Banyak. Anda keluar aja ya. Saatnya mediator sadar. Sesosok makhluk sudah merasuk ke tubuh mediator. Siapa Anda? Kami ingin mengungkap sejarah dari Syekh Kuro. Aku tidak banyak memberitahu banyak. Iya. Hanya sedikit. Nama Anda siapa? Simaung, apa hubungan Anda dengan Syekh Kuro? Pertama mengenai manusia yang datang kemari. Apa yang mereka lakukan di sini? Ziarah. Pendapat Anda tentang mereka yang datang ke sini berziarah apa? Ada tujuan baik, ada tujuan yang tidak baik. Tujuan Itu yang tidak baiknya suka. seperti apa dan tujuan yang tidak baiknya seperti apa? Ada yang mau naik supaya mengenai usaha. Oh, mereka Macam-macam. lalu terkabul apa yang mereka lakukan setelah mereka berziarah atau tirakat di tempat ini? Ada yang tak kabur. Sama itu sebenarnya bukan dari Bukan dari siapa? Syekh bukan. Bukan. Lalu siapa yang mengabulkannya? Apa Anda juga ikut andil di dalamnya? Yang mana nih? Yang positif apa yang negatif? Yang sengaja menjerumuskan atau yang memang menjaga dari orang-orang? Saya menjaga orang yang tujuan baik. Boleh berziarah. Jangan minta macam-macam. Tapi ada makhluk-makhluk yang sengaja menjerumuskan mereka? Bukan tinggal di sini. Oh, nggak tinggal di sini. Ini petilasan. Ini petilasan bukan makam. Ya. Berarti dulu Syekh Kuro pernah singgah di sini. Berarti beliau pernah mensiarkan agama di sini, tapi tidak dimakamkan di tempat ini. Lalu yang Anda tahu, makamnya beliau itu sebenarnya ada di mana? Tapi masih di daerah Jawa Barat. Jawa? Di luar Pulau Jawa. Anda bisa ceritakan sejarah tentang beliau seperti apa? Bagaimana Jawa. cara mensiarkan agama Islam? Membaca Quran mengaji di sini. Penjaga rumah ini tidak bisa dipindahkan ke tangan orang lain. Dari dulu turun menurun. Kenapa? Biar sejarahnya tidak berubah-ubah ya? Tidak. Lalu santri beliau banyak? Selain mengaji, apalagi yang beliau ajarkan kepada santri-santrinya? Mendidik dari orang baik. Seperti apa cara mendidiknya? Pertama-tama
Tidak boleh sombong. Satu, aku kurang senang bahkan disalahgunakan oleh manusia. Memang banyak juga yang minta aneh-aneh di sini, Ki. Kenapa Anda tidak mencegahnya? Kalau aku mau tanya, mau apa dia? Kalau 40 hari atau 41 hari, tapi malam satu dia harus hadir. Mau apa? Kau bukan kesukian. Ada persembahan nggak yang mereka bawa? Atau membawa sesuatu? Ritual tertentu? Beliau tidak mengajarkan buruk. Oh, nggak mengajarkan yang kayak begitu. Tapi manusia Keliru ya. Anda itu paham Syekh Kuro karena Anda pendamping beliau? Atau Anda pernah berada dalam masanya beliau? mendamping beliau baik. Saya juga tidak mengajarkan yang tidak baik. Tiba-tiba, Umi mulai merasakan gesekan energi. Satu mediator terpaksa disadarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Siti Khaifah. Apa hubungan Anda dengan Syekh Kuro? Hanya sebagai pengikut agamanya. Berarti Anda salah satu santri beliau? Iya. Kalau Anda santri beliau, berarti Anda mengetahui bagaimana beliau mensiarkan agama Islam? Beliau ulama yang hafiz, ulama yang baik. Beliau yang pandai menentukan ayat-ayat Allah. Tapi beliau juga memahami apa yang ia lakukan. Selain beliau hafidz Al-Quran sebagai qori, mensiarkan agama Islam, lalu bagaimana caranya beliau menarik atau mengajak orang-orang yang non-muslim untuk mengikuti atau masuk ke dalam ajaran agama Islam? Dengan lantunan ayat-ayat yang ia kumandangkan di musola yang Makhluk ini punya banyak cerita. tidak dalam memperjuangkan agama di tanah Jawa ini. Kenapa Anda bisa bilang tidak mudah? Ia sempat diusir dari tanah Jawa. Kedatangannya saat itu bertepatan pada masa kejayaan Pakuan Pajajaran yang saat itu mereka masih menganut agama Hindu. Siapa yang melarangnya? Yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran itu? Prabu Anggalara. Lalu bagaimana caranya beliau menolak ajaran Islam dari Syekh Kuro? Beliau tidak senang dengan kedatangan Syekh Kuro. Karena ia mempengaruhi rakyatnya dengan lantunan ayat-ayat yang ia memandangkan, sehingga ia mengutus salah seorang kepercayaannya untuk mengusir Syekh Kuro dari tanah Jawa. Tapi bukan di sini, tapi masih wilayah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Lokasinya waktu itu Syekh Kuro diusir bukan di Karawang sini ya? Pertama kali Syekh Hasanuddin menginjak tanahnya di tanah ini. Ia datang di wilayah pelabuhan Cirebon. Itu kenapa orang menamakan Syekh Hasanuddin sebagai Syekh Kuro? Ada artinya? Karena ia ulama yang pandai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu saat beliau mensiarkan agama Islam di daerah mana aja tuh? Pertama kali ia bertemu di tanah Jawa ketika Prabu Anggalara mengutus utusannya untuk mengusir Syekh Kuro. Dengan bijak Syekh Kuro mengatakan, ingatlah, dengan Prabu mengusirku tidak akan berhenti berjuang kelak perjuanganku akan ada yang meneruskan dari keturunannya sendiri. Tapi terbukti itu? Kedatangan Syekh Kuro di tanah Cirebon disambut seorang yang cukup disegani di tanah Cirebon. Siapa? Gedeng Tambang. Terus? Beliaulah yang menemani Syekh Kuro di tanah Cirebon. Lalu Syekh Kuro pun pamit untuk meninggalkan tanah Cirebon kepada kita. Tapi
kedua malah meninggalkan seorang putrinya, mempercayakan kepada Syekh Kuro untuk mendidik putrinya untuk menjadi wanita yang soleh. Maka berangkatlah ia keluar dari negeri. Dibawa kemana putrinya? Ke negeri Jawa, di mana Syekh Kuro dibesarkan di negeri itu. Siapa nama putrinya? Di Subang Larang. Mereka pun tiba di pelabuhan di wilayah ini. Di Kerawang. Iya. Jadi yang kedua mendaratnya di Kerawang. Terus apa yang dilakukan? Dan kearifannya beliau berhasil mendirikan sebuah tempat ibadah di daerah Kerawang. Disitulah Syekh Hasanuddin mulai memperjuangkan agamanya, menyebarkan agamanya. Tapi adakah kendala? Kendalanya hanya dari Prabu Anggalan. Maka sangat terdengar santar tentang perkembangan banyaknya rakyatnya yang mengikuti ajaran Syekh Kuro, membuat Prabu Anggalan semakin murka dan marah. Disitulah Prabu Anggalan mengutus anaknya yang bernama Prabu Amanarasa untuk menghentikan dan menghancurkan Syekh Kuro dan mengikutnya juga ajarannya. Lalu setibanya di sana, apa yang terjadi? Prabu Amanarasa menghentikan langkahnya ketika dia mendengar lantunan ayat-ayat yang dibacakan oleh seorang wanita. Lalu apa yang terjadi setelah sang pria itu menatap Nyai Subang Larang? Dia pun mengurungkan niatnya. Lalu ia menemui Syekh Kuro berniat untuk meminang wanita itu sebagai istrinya. Tapi disetujui sama Syekh Kuro. Syekh Kuro tidak sama memutuskan. Kalau Nyai Subang Larangnya menerima? Nyai Subang Larang pun menerimanya, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa aja? Pertama, jika kau ingin meminangku, berikan aku sebuah mahar. Apa maharnya? Lintang ketil jajar 100. Apa maksudnya? Itu sebuah hiasan yang harus mana pahami oleh hati dan jiwanya. Jika itu bisa ia wujudkan melalui hati dan jiwanya. Dan syarat yang kedua, Nyai Subang Larang meminta kepada Prabu Amanarasa agar kelak anak-anak lain jadikan mereka sebagai raja. Syarat-syaratnya dikabulkan nggak? Iya, dengan tasbih itulah dan dengan syarat yang kedua itulah Prabu Amanarasa ia akan isyarat syarat-syarat yang Subang Larang berikan. Terus akhirnya mereka menikah? Mereka menikah dan mereka mendapat keturunan. Siapa aja namanya? Raden Walang Sungsang, Nyi Rara Santang, dan Raja Sangara yang dikenal dengan Kian Santang. Anak-anaknya juga mensiarkan agama Islam? Iya, anaknya Prabu Walang Sungsang dan meninggalkan wilayah ini untuk memperdalam agama Islam di perguruan Cirebon. Mengapa saudari ingin mengetahui sejarah Syekh Hasanuddin ini? Agar kami generasi muda tahu, paham bagaimana beliau mensiarkan agama Islam. Siapa tahu kami bisa mencontohnya. Semoga apa yang ia jalani, apa yang ia lakukan, perilakunya dapat menjadi suri tauladan bagi umatnya. Amin. Ini makam atau petilasannya Syekh Kuro? Makam. Ada pesan nggak buat kita? Ucapkan salam. Niatkan dalam hati
nanti ketika ibu bersiaran, kelak ketika kita mati tetap berada dalam pertolongan Allah. Dan itu dapat kau pelajari. Semua kunci kehidupan ada di dalam Al-Quran. Oke, terima kasih atas informasinya. Sangat bermanfaat untuk kami, menambah wawasan kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Merasa cukup mendapat informasi, Umi pun disadarkan. Oke, Pak Hakim, setelah kita melakukan proses mediumisasi, kesimpulan apa nih atau hikmah apa yang bisa kita ambil malam ini? Ini banyak ya. Setelah kita mencoba interaksi berdialog dengan beberapa mediator tadi, memang intinya bahwa sosok Syekh Kuro memang sosok ulama besar ya. Ada 3 poin yang saya bisa ambil. Yang pertama adalah bahwasanya kejadian dalam mengajak umat lain untuk memeluk ajaran Islam bisa melalui ayat suci Al-Quran. Contohnya kepada sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tadinya beliau hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Cuman karena dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari keluarganya, sehingga beliau tertarik dan akhirnya memeluk ajaran Islam. Terus yang kedua adalah poin di mana yang bernama Subang Larang kalau nggak salah ya, yang dinikahkan oleh pemanah rasa itu minta 2 syarat. Yang pertama tadi tasbih, yang kedua adalah agar anaknya, keturunannya bisa menjadi raja. Ini luar biasa kaitan politik dalam penyebaran Islam. Yang pertama adalah tasbih itu maknanya agar pemanah rasa mau memeluk ajaran Islam. Itu kuncinya yang pertama itu sebenarnya sebagai kiasan saja. Terus yang kedua, kenapa dia mengharuskan anak-anaknya untuk dapat menjadi seorang raja? Karena dengan kekuasaan, dengan pucuk pimpinan yang tertinggi, dia dapat mengajarkan atau menyebarkan kepada rakyat untuk memeluk ajaran Islam. Kalau presidennya aja Muslim, masa rakyat itu tidak mau menjadi Muslim? Mungkin ini hikmah yang terbesar. Oke, terima kasih ya Pak Hakim. Ada pesan nggak buat kita? Ucapkan salam